Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Huang sebenarnya sangat muda, sebenarnya beberapa tahun lebih muda dari pemuda hebat Immortal Palace serta bakat luar biasa lainnya. Itu terlalu tak terbayangkan. Yang termuda seharusnya Qin Hao dan Lunar Jet Rabbit, kan? Namun, budidaya Qin Hao masih kurang, dan alasan dia bisa masuk adalah dengan mengandalkan pakaian pertempuran umur panjang. Sementara itu, Lunar Jet Rabbit memiliki beberapa masalah sendiri. Raja Iblis muda itu terlalu luar biasa. Dia belum berkultivasi begitu lama, namun dia mampu menandingi bakat luar biasa itu. Ini memicu gelombang besar. Semua orang sangat terguncang. Mata beberapa master sekte tua itu seperti sungai bintang, terus berkedip-kedip. Apakah pemuda ini memiliki tuan? Sosok tipe ini, jika mereka bisa mengikatnya, dia pasti akan bisa mengabaikan beberapa lusin provinsi. Dia bisa melindungi dan membantu sekte menuju kebesaran. Itu sejauh di mana dia bisa mengabaikan 100 provinsi, mengintip ke dalam keabadian, dan menjulang di atas dunia di bawah langit. Di kedalaman alam rahasia, Shi Hao kembali dengan selamat, yang memungkinkan Dewa Iblis Agung melepaskan napas lega. Dia merasa sangat gugup untuk cucunya. Lagi pula, ada individu yang sangat kuat yang menjaga pintu masuk. Kakek, semuanya berjalan lancar. Saya telah mengumpulkan sedikit bunga dari negara surgawi. Tunggu aku menjadi dewa surgawi, aku akan secara pribadi membalikkan tempat itu. Suara Shi Hao pantang menyerah. Hutan itu sangat luas. Beberapa pohon kuno membentang lebih dari 1000 meter ke langit. Sementara itu, tanaman merambat kuno bahkan lebih seperti ular besar saat mereka berkelok-kelok di seluruh gunung, memancarkan cahaya hijau yang berkilauan. Di dalam hutan pegunungan yang lebat, daunnya selebar beberapa kaki dengan semua jenis serangga beracun dan binatang buas berkeliaran. Ada jenis aura yang membusuk di sini. Orang-orang klan Qin benar-benar tercela, kata Shi Hao. Duo kakek dan cucu menyaksikan dari hutan. Mereka melihat bahwa ras itu menaklukkan banyak binatang buas dan burung ganas, meminta mereka mencari Huang di sini. Ini adalah kesimpulan yang mereka capai setelah mengamati tempat ini dengan cermat. Selain itu, setelah menunggu beberapa saat, mereka mendengar klan mendiskusikannya dengan telinga mereka sendiri, mendapatkan verifikasi. Klan Qin penuh dengan permusuhan terhadap Huang, ingin membunuhnya di alam rahasia ini. Keberadaannya di monumen ilahi menimbulkan penghinaan besar terhadap gunung abadi. Namun, itu bukanlah sesuatu yang Shi Hao lakukan dengan sengaja. Pemeringkatan adalah sesuatu yang dilakukan oleh monumen ilahi itu sendiri, bukan sesuatu yang bisa ditunjuk dengan sengaja. Menurutmu di mana Raja Iblis muda itu? Kami mencarinya untuk waktu yang lama, tetapi kami tidak pernah menemukan apapun. Kita pasti tidak bisa membiarkan orang itu hidup. Kita harus melenyapkannya. Di sekitar wilayah yang diduduki klan Qin, ada orang-orang berpatroli dan berbicara dengan tenang. Jangan khawatir, klan Qin saya memiliki individu kuat yang menyalakan api ilahi mereka di sini. Selama kita menemukan jejaknya, kita bisa segera membunuhnya. Seorang pelayan tua diam-diam muncul. Dia melihat keduanya dan berkata, begitu Anda memiliki berita, Anda harus memberitahu tuan muda klan saya dan minta dia mengambil tindakan. Dipahami? Kedua individu itu mengangguk. Mereka berdua cukup berharap. Seseorang dengan 2 tulang makhluk tertinggi seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Dia memang mengatakan bahwa begitu ada petunjuk, dia harus segera diberitahu. Dia akan secara pribadi menghilangkan Huang itu. Tidak jauh, mata Shi Hao menjadi dalam. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dewa Iblis Agung mengerutkan kening.
Dia tidak memiliki niat baik terhadap klan Qin. "Kakek, ayo pergi," kata Shi Hao. Dia tidak ingin bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan Qin Hao, dan ada juga figur tingkat dewa yang kuat di sini. Jika dia memperingatkan mereka, mereka akan sulit untuk dihadapi. Kakek 15 mengangguk. Keduanya diam-diam mundur. Gunung besar itu mengesankan. Ada banyak pohon spiritual di sini yang memancarkan cahaya berharga yang berkilauan. Air terjun perak jatuh, runtuh di bawah. Kabut putih bersih bertebaran, membuat tempat ini tampak indah, seperti negeri dongeng. Hanya, seorang pemuda menerobos pemandangan indah ini. Dia mandi di sini, telanjang bulat, memercikkan air di sini sambil meringis kesakitan. Shi Hao dan kakeknya datang tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Wajah pemuda itu sangat bulat seperti apel. Dia tampak agak tulus, tetapi matanya memiliki sedikit pandangan busuk. Usianya mirip dengan Shi Hao, hanya sekitar 16 atau 17 tahun. Dia saat ini bergerak di bawah air terjun. Dewa Iblis Agung mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang ini telah meletakkan formasi pembunuhan di bawah untuk mencuri dari dua talenta luar biasa. Dia melihat ke bawah ke bumi, tetapi dia sebenarnya adalah seorang pemuda yang sangat licik. Kakek dan cucunya benar-benar diam, bergerak diam-diam untuk mengepung si gendut kecil ini. "Ayo, dua saudara Taois, kapan kalian berdua datang?" Pria seharusnya tidak begitu mesra satu sama lain. "Tolong jangan dekati aku," pemuda itu berteriak. Dia sangat waspada, memperhatikan mereka berdua. Tepat ketika Shi Hao ingin melakukan sesuatu, dia tiba-tiba melihat bahwa separuh wajah gemuk lainnya ditutupi oleh rambut hitam. Ia langsung senang, karena orang ini sepertinya telah diperkosa oleh seseorang. Sisi kanan wajahnya memiliki beberapa tetes ras darah Dao yang agak tidak sedap dipandang. "Apa yang terjadi denganmu?" Dewa Iblis Agung bertanya sambil tertawa. "Saudara-saudara Taois, kamu harus berhati-hati. Ada seekor kelinci di alam rahasia yang kekuatan magisnya sangat dalam dan terlalu hebat. Sedikit kecerobohan dari saya, dan saya hampir selesai karenanya. Lihat, wajahku yang tampan terluka." Si gemuk menggerutu. "Kelinci jenis apa?" Shi Hao berkata sambil tersenyum. Seukuran telapak tangan, seluruhnya putih berkilau, mata seperti cornelian dan terlihat agak lucu. "Namun, itu benar-benar hal jahat yang hebat," kata si gemuk. "Omong kosong." Shi Hao memutar matanya. Dia merasa ini terlalu absurd. Dari deskripsinya, bentuk luar kelinci itu tampak sangat mirip dengan Lunar Jet Rabbit, tapi sebenarnya dia pengecut dan pemalu, jadi bagaimana bisa dia menjadi sekejam yang digambarkan oleh si gendut ini? "Kalian harus percaya padaku, ini adalah bukti yang meyakinkan." Lemak menjadi gugup. Dia menunjuk wajah yang telah tergores, terlihat sangat marah. "Kamu mungkin tidak baik, kan?" Dewa Iblis hebat meliriknya sekilas. "Saya sangat dirugikan. Kalian pasti bingung dengan tampilan luarnya. Kelinci kecil itu terlalu buas. Begitu dia melompat keluar, saya diinjak-injak sampai semua udara keluar dari dada saya. Bahkan seluruh gunung besar runtuh." Si gemuk kecil mengeluh pahit. Dia berjalan keluar dari kolam dan menunjuk dadanya. Benar saja, ada jejak di sana yang tampak seperti dia telah diinjak-injak. Kakek dan cucunya terdiam. Lemak ini benar-benar hampir diinjak-injak sampai pingsan oleh kelinci kecil itu? Ini agak sulit dipercaya. "Siapa nama kamu?" Dewa Iblis Agung bertanya. "Aku? Nama besar saya pasti akan bergema di seluruh dunia dan mengintimidasi semua orang di generasi saya. Aku dipanggil Cao Yusheng." Si gendut kecil tersenyum cerah saat dia memperkenalkan dirinya.
seorang Cao Yusheng yang hampir mati diinjak kelinci. Shi Hao merangkum dan menganggukkan kepalanya. Wajah si gendut kecil segera jatuh, menjadi putus asa. Aku diserang secara diam-diam. Siapa yang tahu bahwa kelinci itu sangat licik dan kuat? Dia kemudian memperingatkan dan menasihati 1000 kali agar keduanya berhati-hati. Kelinci itu terlalu tangguh. Shi Hao menertawakan, kamu harus berhenti berbicara omong kosong seperti itu. Bukannya kita tidak pernah bertemu kelinci itu sebelumnya. Juga, Anda adalah bakat yang luar biasa, dan bahkan jika Anda selesai, luka kecil seperti itu dapat dipulihkan kapan saja. Apakah Anda benar-benar harus menggerutu sebanyak ini? Cao Yusheng kecil yang gemuk segera menjadi gugup. Dia dengan serius menunjuk wajahnya dan berkata, perhatikan baik-baik, cakar kelinci itu meninggalkan kekuatan hukum alam. Sulit bagi luka saya untuk menutup untuk sementara waktu. Shi Hao dan Dewa Iblis Agung saling memandang dengan cemas. Setelah mereka amati dengan cermat, mereka menemukan bahwa memang ada jenis energi misterius di sana yang mencegah penyembuhan luka. Kedua individu mulai mengembangkan keraguan. Apakah kelinci kecil yang menyedihkan dan bermata rubi itu benar-benar buas? Apa yang kamu lakukan di sini? Kakek 15 bertanya. Saya memilih obat-obatan. Si gemuk kecil menjawab. Kemudian, dia melemparkan dirinya ke dalam kolam. Hanya setelah beberapa waktu berlalu, air memercik dan dia muncul kembali. Si gendut kecil menari dengan gembira. Dia memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Di dalam tangannya ada kastanye air emas yang memancarkan cahaya keemasan. Itu mewarnai seluruh lengannya dan wajah gemuknya dengan warna emas. Aroma manis tercium darinya. Di sini, lemak kecil itu anehnya murah hati. Dia merobek setengah obat suci dan menyerahkan setengah lainnya kepada Shi Hao. Cairan emas mengalir keluar, dan aroma yang kaya membuat semua pori-pori mereka rileks. Seolah-olah mereka akan menumbuhkan sayap dan naik ke surga. Cao Yusheng makan sebagian dulu, lalu dia mengoleskan cairan itu ke wajahnya untuk membantu menyembuhkan lukanya. Dua sahabat, perbukitan hijau tidak akan berubah dan air akan terus mengalir. Kita pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dia menyelinap ke darat dan dengan cepat mengenakan pakaiannya sebelum berbalik untuk lari menyelamatkan diri. Lemak, mengapa kamu begitu murah hati? Apakah Anda takut kami mungkin mencoba berurusan dengan Anda, kata Shi Hao. Si gendut kecil berbalik dan memberi mereka senyum sederhana dan jujur. Kemudian, dia menyentak pantatnya sebelum dengan panik melarikan diri. Hong! Tiba-tiba, aura mengejutkan meletus di bawah air. Cahaya api meluap ke langit, mengeringkan seluruh kolam dan membuat air terjun terbang terbalik. Lari! Shi Hao dan Dewa Iblis Agung mengutuk. Mereka mulai berlari untuk hidup mereka juga, mengejar lemak yang penuh kebencian itu. Ada makhluk yang sangat kuat di bawah air. Obat suci memiliki pemilik, dan itu sebenarnya diambil secara diam-diam oleh si gemuk kecil. Sekarang, makhluk itu menyadari bahwa obat suci itu hilang dan dia akan membalas dendam. Bajingan kecil, bahkan berani berkomplot melawan kita. Dewa Iblis hebat meraung saat dia mengejar lemak tanpa menyerah. Kelinci kecil itu membawa yang lain. Saya juga korban. Si gendut kecil menggerutu, mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa ada makhluk di bawah air dan berbagi setengah dengan niat baik. Ho, ini adalah naga banjir giok yang berbentuk seperti naga sejati dan sangat besar. Itu segera membubung tinggi ke langit, memanggil angin dan memanggil hujan. Guntur dan kilat bergemuruh, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Di sekitarnya bahkan ada api biru kehijauan yang meluap ke langit. Api ilahi membakar langit sampai berubah menjadi batu giok hijau. Itu sangat menakutkan, melebihi makhluk biasa yang menyalakan api ilahinya.
tidak mungkin bagi mereka untuk melawan. Mereka bertiga dengan panik berlari untuk hidup mereka. Jalan si gendut kecil itu cukup aneh, ingin membuang pasangan kakek dan cucunya beberapa kali, tetapi dia selalu gagal melakukannya. Pada akhirnya, dia dengan enggan membawa mereka ke formasi transportasi, sehingga menghilang dari tempat ini. Namun, ketika mereka muncul dari formasi transportasi dan tiba di wilayah pegunungan lain, lemak kecil menutupi kepalanya dan menyelinap pergi seperti tikus. Dia dikejar tanpa henti oleh Shihao. Seseorang tong! Pembunuhan! Raja Iblis Muda sedang memakan orang. Dia berteriak tanpa henti. Ekspresi kakek dan cucu berubah. Lemak sialan ini sebenarnya berlari ke arah klan Qin. Jelas bahwa dia mendengar berita dan ingin menggunakan tempat itu untuk membebaskan diri. Hong! Tiba-tiba, cahaya putih melintas. Seekor kelinci kecil melompat keluar, dan satu kakinya terinjak-injak. Cao Yutian berteriak sedih, dan seluruh tubuhnya terbang secara horizontal. Dia dilempar tinggi ke langit. Kamu mencuri lobaku, bukan Raja Ginseng Giok putihku. Kelinci kecil itu seukuran telapak tangan, seputih salju dan tembus pandang. Matanya yang besar seperti berlian. Itu marah karena marah, tetapi ketika melihat dua kakek dan cucu, itu juga berbalik untuk lari. Shihao dan kakek 15 segera merasa seolah-olah keadaan menjadi kacau. Hong! Orang-orang Qin klan khawatir. Api ilahi meluap ke langit. 5 ahli hebat segera muncul, dan mereka membantai mereka. Cepat dan pergi! Shihao dan kakek 15 bergerak cepat, masih memutuskan untuk mengejar Cao Yusheng. Tepat pada saat itu, cahaya warna-warni merah mengalir ke langit. Cahaya ilahi melonjak. Itu berisi fluktuasi kekuatan ilahi yang menakjubkan dan melepaskan energi darah yang menakutkan. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah itu. Kolam abadi telah muncul. Kolam kelahiran kembali Origin Sky Supreme Being yang gagal telah membuka segelnya. Semua orang berteriak ketakutan. Jika seseorang ingin memasuki tempat warisan, mereka harus melalui kolam abadi. Itu adalah tempat yang tidak bisa dihindari. Shihao dan kakek 15 bergegas ke arah itu, dan Cao Yusheng juga berlari dengan panik. Sepasang matanya yang rendah bersinar. Wajahnya yang bersahaja dan tampak tulus penuh dengan kegembiraan. Ketika mereka melihat ke kejauhan, mereka melihat ada sebuah kolam di daerah pegunungan. Energi keberuntungan melonjak dan warna-warna cemerlang bergerak. Itu disertai dengan cahaya warna-warni merah, dan energi darah yang menakjubkan menyelimuti udara. Tidak mungkin salah mengira tempat ini. Ini dia. Itu jelas tidak ada hubungannya dengan kelompok danau. Ini adalah tanah kuno yang sebenarnya, dengan hanya satu kolam. Banyak orang benar-benar menemukan tempat ini berdasarkan berbagai petunjuk, dan justru karena seseorang secara tidak sengaja membuka segel formasi, energi darah kolam abadi bocor, menghasilkan pemandangan tidak teratur yang mengejutkan. Pewaris istana abadi datang. Tubuhnya terbungkus dalam simbol, cerah dan mempesona. Rambut panjangnya tergerai, dan di tangannya ada tombak besar. Ketika dia melihat ke segala arah, ada jenis perasaan, akulah satu-satunya penguasa dunia ini. Di sisinya, Yu Chen cantik seperti Dewi Surgawi. Pakaiannya berkibar-kibar, dan rambut hitamnya yang halus menari-nari di belakangnya. Matanya jernih, dan di tangannya ada pedang giok. Sementara itu, bakat luar biasa lainnya datang juga. Mereka semua memegang artefak magis dan terlihat serius. Penyihir dan laki-laki lampu emas juga ada di sana, berdiri berlawanan dengan pewaris istana abadi. Selain itu, ada Teng Yi dari Fire Gold Race, Child of Lightning, Zhen Gu, dan lainnya. Mereka semua melepaskan kekuatan surga yang meluap, karena pada saat genting,
Mereka harus bertarung satu sama lain untuk mendapatkan warisan. Cao Yusheng mengambil langkahnya, dengan cepat tiba di sini. Kakak, pelan-pelan. Mari kita masuk ke dalam bersama-sama. Shi Hao berteriak dari belakang. Ketika dia mendengar ini, wajah si gendut kecil langsung berubah menjadi hijau. Itu karena ketika dia menoleh, dia melihat banyak penampilan buruk, misalnya dari Dewa Matahari Fine, Underworld Child, Purple Golden Truhu, dan talenta luar biasa yang, simbol tulangnya, dicuri setelah terjerat. Mereka semua melepaskan niat membunuh. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.